kita bisa men-setting juga kelebihannya. Kalau ini kan kita dikasih tahu doang. Ini untuk kolom ini diisinya tanggal. Kita juga bisa memberikan initial value atau nilai standar tanggalnya. Gimana caranya? Yaitu kita teman-teman bisa masuk ke initial value sini. Karena kode produk ini tipenya itu date, maka si FC udah ngasih tahu nih formula yang berhubungan dengan waktu, yaitu di sininya time. Nah, teman-teman tinggal cari aja di result ini, cari yang tanggalnya itu tipe perintahnya date. Ini kan date. Tetapi ini udah ada initial value, yaitu ada tanggal 1970-nya. Ini nggak cocok. Terus ke bawah cari, nah di sini ada today. Nah, inilah tipe perintah date, berarti formulanya today. Teman-teman tinggal insert saja. Seperti contohnya ini. Lalu di save. Nah, nantinya kalau kita menggunakan formula tersebut dengan formula today, maka otomatis kita udah ketika kita membuka formnya, ya ketika kita mau menambahkan formnya dan kita mengklik formnya, maka waktunya itu udah menunjukkan otomatis. Kita tidak usah men-set secara manual. Berbeda jika kita tidak menerapkan formulanya, maka kita men-set tanggalnya itu secara otomatis dengan cara mengklik kalender ini. Ya, cara kuncinya gimana biar tanggal tersebut tidak bisa diedit? Hilangkan editable-nya di sininya, maka akan hilang. Lalu perbedaannya bagaimana jika formulanya itu kita simpan di formula? Apakah bisa? Bisa aja. Cuman yang membedakan penerapan formula untuk waktu ya, yang berhubungan dengan waktu. Apa bedanya penerapan formula untuk waktu jika kita menyimpan formulanya itu di initial value dengan kita menyimpannya itu di formula. Nah, perbedaannya jika di initial value, maka inputan tersebut akan menunjukkan data input berdasarkan inputannya, ya. Misalkan tanggalnya itu tanggal 12. Taruhlah kita ngomongin tanggal 11 lah. Ini inputan tanggal 11. Sorry. Inputan tanggal 25 lah. Ini. Nah, kalau kita menyimpannya di initial value, dia itu masih bisa kita rubah dengan catatan ininya diedit ya. Editable-nya kita aktifkan. Kalau tidak diaktifkan akan menunjukkan posisi kita saat ini berada, jamnya, tanggalnya. Kalau ini tanggal 25, ini bulan 12. Kita save. Nah, kalau kita buka lagi inputannya, kita belum setting kayaknya ya.
Kelihatan kan? Kalau kita ketika kita buka kembali, maka fungsi tanggal ini tidak akan berubah. Tetapi kalau misalkan today ini kita simpan di formula, nah angka 1 ini adalah di mana tanggal yang kita input ini adalah tanggal kemarin, tanggal 25. Tetapi kalau kita buka lagi, maka otomatis dia akan menjadi tanggal 26. Artinya, kalau kita menyimpan khususnya waktu ya, baik itu date time, jika kita menggunakan formulanya itu disimpan di formula, maka dia akan menunjukkan edit table-nya itu berdasarkan data tersebut dibuka. Jadi dia bakal ngikut. Kalau misalkan seperti contoh ini, di mana kita menginput datanya itu pada hari kemarin, tetapi kita buka dan kita save, maka otomatis dia itu akan menunjukkan ke hari ini, seolah-olah data tersebut diinput pada hari ini. Oke, itu untuk date. Lalu untuk date time, hampir sama. Kita bisa mencarinya juga di initial value, ya. Cari ke bawah yang berhubungan dengan date time. Di date time ini terdapat dua, yaitu pertama now dan UTC now. Kalau now, dia akan menunjukkan tanggal dan waktu saat ini. Tetapi kalau UTC now, dia akan menunjukkan UTC di mana kita berada. Maka klik tinggal teman-teman pilih aja insert now untuk menunjukkan tanggal dan waktu saat ini. Nantinya formatnya akan seperti ini ya. Selanjutnya desimal. Desimal ini tujuannya yaitu untuk memberikan tipe perintah number dengan desimal, yaitu dengan ada koma-komanya ya. Kalau misalkan saya memberikan tipe perintahnya itu number, apakah bisa desimal? Nggak bisa, karena dia number itu baku. Jadi teman-teman bisa menggunakan tipe desimal ini jika tipe kolomnya itu berhubungan dengan nilai yang ada koma-komanya. Lalu teman-teman juga bisa mengklik pensilnya. Di sini ada numerik digitnya ya. Ada tipe display modenya, mau seperti apa tampilannya, seperti contoh ini. Nah ini kan desimal. Tampilannya mau kayak gimana? Mau standar? Standar itu seperti ini. Mau range? Nah tampilannya seperti ini. Mau label? Label itu tidak ada nilai tambah atau kurangnya. Lalu bisa teman-teman juga bisa men-setting nilai maksimumnya berapa, nilai minimum value-nya berapa, jumlah desimal digitnya berapa di sini. Oke. Selanjutnya ada tipe drawing. Saya dulu ya untuk drawing. Image. Thumbnail. Atur. Nah, fungsi dari tipe drawing ya. Ini untuk drawing, image, thumbnail, signature ini sebenarnya sama-sama image lah. Cuman ada
perintah khusus atau tipenya yang berbeda. Kalau drawing, yaitu kita selain kita bisa menambahkan gambar, ya seperti contohnya ini. Kita upload gambarnya, lalu si gambarnya akan muncul seperti di sini. Kita juga bisa menandai gambar tersebut. Itu untuk tipe drawing. Berbeda dengan tipe thumbnail. Thumbnail ini sebenarnya diperuntukkan untuk gambar yang berhubungan dengan URL. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat katalog, terus misalkan saya nggak ada untuk produk tersebut tidak ada gambarnya, teman-teman bisa mencarinya di internet dengan cara mengcopy URL linknya, lalu menempelkan URL tersebut berdasarkan produknya dengan tambahan tipenya itu thumbnail, ya. Kalau tipenya image gimana ya nggak apa-apa. Jadi antara image dan thumbnail ini hampir sama lah, nggak ada bedanya. Oke, selanjutnya ada signatur. Signatur ini yaitu untuk memberikan tanda tangan seperti ini. Nantinya tanda tangan ini yang akan ketika kita save maka akan berubah menjadi image, ya, yang tersimpan di Google Drive-nya berdasarkan folder dari nama kolomnya, baik image, thumbnail, signatur, dan drawing. Lalu ada durasi, ya. Durasi ini tujuannya untuk menghitung durasi, misalkan tanggal tanggal awal sampai tanggal akhir itu berapa, sistem durasi lah yang dibutuhkan tipenya. Maka nanti kita harus mengisikan formulanya agar biar otomatis tampil di aplikasinya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui yaitu apa bedanya penerapan formula yang ada di AppSheet dengan penerapan formula yang ada di Spreadsheet. Perbedaannya gini, jika 1 tambah 1 sama dengan 2, ya, berarti untuk penerapan fungsi matematik khususnya, seperti contohnya perhitungan, maka teman-teman tinggal memilih kolom mana yang akan dihitung. Misalkan satuan ditambah kategori seperti ini. Ya. Perbedaannya, jika kita menerapkan formulanya ini di AppSheet, maka ketika kita isi satuan misalkan angka 1 dan kategori misalkan angka 1, maka angka yang dihasilkannya itu bakal langsung otomatis terlihat di aplikasi, ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman membuat formulanya itu di spreadsheet untuk kode produk, misalkan satuan ditambah kategori seperti ini, ya. Ini anggaplah ini itu seperti ini. Jika kita menerapkan formulanya itu di spreadsheet, maka untuk memunculkan nilai itu haruslah tersinkronisasi secara online, gak bisa secara offline. Berbeda jika kita menggunakan penerapan formulanya itu pada AppSheet, ya. Itu jika inputannya itu secara langsung, maka wajib formulanya itu pada AppSheet. Tetapi jika
seperti report ya, di mana report itu menarik data hasil dari inputan, maka gunakan formulanya itu pada spreadsheet, jangan kebalik. Yang sebut inputan langsung adalah seperti ini. Ada nilai plus yang diinput langsung pada aplikasi, di mana untuk kode produk ini adalah penjumlahan dari satuan, kolom satuan, dan kategori. Ya. Untuk memunculkan nilainya secara langsung pada aplikasi, ketika kita memasukkan nilai satuan di sini dan kategorinya, sehingga memunculkan nilai angka 2 di sini, maka itu wajib formulanya disimpan di F-sheet. Kalau disimpan di spreadsheet, maka nilai angka 2-nya itu tidak akan langsung terlihat. Mesti di-save dulu. Di-save dan online. Jika teman-temannya itu offline, ya nggak bisa, harus nunggu dulu online, baru kelihatan nilainya berapa. Ya. Tetapi untuk report, karena report itu menarik data hasil inputan, maka teman-teman wajib menggunakan formulanya itu pada spreadsheet, jangan kebalik. Lalu untuk report, kalau gimana? Misalkan saya mau menerapkannya itu pada F-sheet, ya jangan, itu ribet. Karena untuk mengupdate datanya, kita harus mengklik dulu. Misalkan ini report, ya ini ada data report. Ketika kita klik di sini, maka di sini itu nilainya tidak akan berubah. Kita harus klik dulu, di save, baru dirubah. Dia akan berubah otomatis. Nilainya jadi berapa. Oke, jangan, untuk teman-teman yang lagi belajar, jangan kebalik, inputan secara langsung gunakan formulanya itu pada F-sheet, kecuali inputan yang tidak secara langsung seperti report, gunakan formulanya pada spreadsheet. Oke, selanjutnya ada email, di mana email ini adalah untuk memberikan tipe perintah email untuk kolomnya. Misalkan kolom kode produk ini isinya itu email, maka tipe perintahnya ya udah email aja. Email ini, kalau kita menggunakan tipe perintah email ini, resep. Nah, jika kita menggunakan tipe perintah email ini, maka si F-sheet udah ngasih action tambahan, di mana teman-teman bisa lihat ada gambar icon email ya di sini. Nah, ini dibuat berdasarkan behavior. Cuman untuk email dan phone itu udah disediakan action otomatis. Teman-teman bisa lihat di sini untuk email. Nah, kompos email ini. Jadi actionnya sudah ditambahkan otomatis ya untuk tipe perintah email ini. Lalu ada 6 dengan 6 list. Perbedaannya 6 dengan 6 list yaitu jika 6 hanya bisa memilih satu jawaban, baik jawabannya itu sudah disediakan maupun jawabannya itu bisa user yang menambahkan. Kalau 6 hanya bisa memilih satu jawaban, sedangkan kalau 6 list bisa memilih dari satu jawaban, lebih dari satu jawaban. Nah, kalau 6, ketika kita memilih tipe perintah 6, maka kita wajib mendaftarkan tipe pilihan jawabannya seperti apa, yaitu tetap di value. Misalkan sini jawabannya A, B, dan C. Ya. Jika teman-teman ingin mengunci, biar user ini hanya bisa menjawab
jawabannya hanya A, B, dan C, maka wajib auto compile other value-nya di checklist, dan kalau other value-nya ini jangan di checklist ya. Kecuali kalau misalkan teman-teman pengennya itu saya pengennya usernya itu bisa menambahkan, ya udah checklist aja ininya. Jadi user bisa menginput jawaban selain jawaban yang telah kita sediakan, yaitu A, B, dan C. Cuman yang mesti teman-teman ketahui, mungkin user menuliskannya itu tidak struktural ya, yang nantinya mungkin jawabannya itu mobil bisa ditulisnya B-nya 2 gitu, padahal tetap jawabannya itu kan mobile, tergantung dari usernya. Nah, kalau 6 list kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kalau 6 hanya bisa seperti ini, ya. Kalau 6 list, kita bisa memilih dari satu jawaban. Kenapa ini beda? Ya, yang ini tombol, tetapi yang ini masih drop down. Cara settingnya gimana? Itu tetap di pensil yang tadi. Di mana kita bisa men-setting input modenya. Bisa otomatis, bisa button, ya seperti ini. Bisa juga stuck, ini masih button tapi ke bawah. Bisa juga drop down. Drop down ini kayak otomatis, seperti ini. Tergantung enaknya kayak gimana untuk aplikasinya, inputnya seperti apa gitu. Selanjutnya kita akan ngomongin mengenai tipe file. Tipe file ini yaitu kita bisa mengupload file dari pertanyaan aplikasi kita. File apa aja yang disupportnya, yaitu dokumen, PDF, MP3, video. Bisa teman-teman upload gitu ya di sini. Untuk kapasitasnya gimana? Ya tergantung kapasitas yang disediain sama drive penyimpanannya itu berapa giga lagi. Nah, terus lat long. Nah, ini fitur dari lokasi ya. Fitur lokasi ini bisa secara manual maupun otomatis. Kalau manual, ya kita tinggal mengklik seperti ini. Kita juga bisa menggeser lokasinya, ya. Tujuannya apa? Yaitu agar takutnya GPS mobile kita ini error. Karena kenapa? Lokasi ini dibaca berdasarkan GPS mobile, bukan berdasarkan online offline-nya, ya. Jadi untuk mengaktifkan fitur GPS ini, pastikan GPS mobile-nya itu aktif, baik Android maupun iOS-nya itu benar-benar aktif ya, biar titik koordinatnya ini benar. Karena kenapa? Kalau GPS di handphonenya itu nonaktif, maka nantinya koordinatnya ini akan jadi 0, 0, 0, 0, 0 semuanya. Selanjutnya, kita juga bisa men-setting untuk formulanya seperti apa, gimana carinya. Taruhlah kita isi di initial value, lalu di sini kita akan di otomatis diarahkan ke other. Kita cari resultnya yang berhubungan dengan lat long. Nah, ini lat long dengan formulanya itu here. Tinggal kita insert aja. Seperti ini. Otomatis ketika kita menambahkan data, koordinatnya itu akan menunjukkan titik kita berada saat ini. Ya.
Saya pengen gak mau diedit, tabelnya hilangin. Gitu. Nah, kalau sihirnya ini kita simpan di formula, maka otomatis ketika kita buka ini nanti akan menunjukkan data terakhir kali di update-nya dibukanya kapan. Seperti tadi contohnya tanggal. Tuh. Jadi hati-hati mengenai penerapan formulanya juga di penyimpanan formulanya, initial value ataupun di formula. Selanjutnya list. List ini tidak dibuat berdasarkan settingan seperti ini ya, settingan yang lain. List ini adalah khusus. List ini akan muncul jika kita menggunakan sistem preferensi. Lalu ada long tag. Long tag ini tujuannya itu untuk memberikan jawaban lebih dari 50 karakter. Jika jawabannya itu panjang ya, seperti cerpen, maka isikan long tag. Kenapa mesti long tag? Karena jika kita isi dengan tipe perintah name, ya, sini ada name, ada juga teks. Walaupun kita mengisinya itu panjang, tetapi tetap yang ditampilkannya itu hanya kurang dari 50 karakter. Lalu number, ya, number untuk pilihan angka yang baku, kita juga bisa men-settingnya, nilai minimumnya berapa, ya, dan nilai maksimumnya berapa. Dan pastikan buat teman-teman yang membuat aplikasi mengenai sistem penjualan agar mengecek tipe perintah numbernya itu agar desimalnya itu udah kita set menjadi angka 0. Takutnya dinegatifkan. Nantinya akan berpengaruh ke sistem perhitungannya. Lalu ada persen. Persen ini yaitu untuk kolom yang berhubungan dengan persentase ya. Nah, persen ini sudah ada update baru dari AppSheet di mana nilai persen ini bisa kita tampilkan menjadi image ya. Image pada UX-nya, tetapi tidak pada spreadsheet-nya. Di spreadsheet-nya masih tetap itu berupa persentase kolom biasa, tetapi di tampilan aplikasinya itu bisa berupa image ya. Jika kita menggunakan tipe UX card. Nah, seperti ini. Kalau ada font, tujuannya itu untuk memberikan settingan telepon ya. Nah, mungkin telepon ini bisa kita set juga di spreadsheet-nya menjadi teks biar ada nolnya di belakang. Lalu ada price. Price ini yaitu yang berhubungan dengan nilai mata uang. Ya, kita save dulu. Nah, seperti ini kasusnya di mana error ya. Karena kita tadi men-setting lat long diisikan formula lalu kita rubah menjadi tipenya number. Jadi teman-teman tinggal membaca aja kolom name, kode produk, skema katalog, kolom tipe number, invalid initial value. Nah, berarti teman-teman tinggal ngecek aja tipe number ya, invalid initial value here. Nah, cari yang tipe untuk kode produk ya. Nah, ini dia nggak cocok karena fungsi formula here ini diperuntukkan untuk tipe perintahnya lat long. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan aplikasi saya error, nggak bisa dibuka. Teman-teman tinggal membaca saja.
tipe price ini yang ada di kategori ya, tipe price ini diperuntukkan untuk harga ya. Cuman untuk tipe price ini simbol utamanya itu adalah dolar. Gimana saya pengen ngerubah simbolnya itu menjadi rupiah. Teman-teman tinggal klik aja pensilnya, propertiesnya. Nah, di sini ada decimal digit. Teman-teman mungkin bisa mengurangi menjadi angka 0. Kalau nggak mau, saya pengennya itu baku nggak ada desimalnya. Ya udah, kasih aja 0. Maka hilang 0-nya di sini. Lalu untuk mengganti kerasi simbolnya ada di kerasi simbol ini. Teman-teman klik aja R, lalu pilih ke bawah, cari rupiah. Di kerasi simbol ini adalah daftar simbol mata uangnya. Tampilannya mau kayak gimana? Ini sama. Ya. Nantinya udah otomatis menjadi RP. Lalu ada tipe half ya. Tipe progress. Tipe progress ini sama hampir kayak persentase lah. Kalau persentase kan itu dihitungnya berdasarkan nilai persentase 1 sampai dengan 100. Kalau progress ini adalah tipe pilihan. Tipe pilihan di mana tipe pilihannya itu udah disetting khusus, diberikan khusus seperti tipe color udah ditentukan sama websitenya, half, full ya. Jadi teman-teman untuk menggunakan tipe progres ini tetap harus mendaftarkan seperti contohnya ini empty contohnya. Jadi untuk tipe progres ini tidak bisa semau kita kayak 6 ada pilihannya. Nantinya tampilan untuk inputannya itu berupa teks, tapi hasil dari inputannya ini ya bukan teks. Nah, seperti ini. Di kategori kita buat tipe perintahnya progres. Seperti bulatan, kayak donat lagi. Dimana kalau kita rubah, misalkan full atau half, dia akan berubah. Jadi tipe progres ini merupakan tipe tampilan bar berupa donat ya, yang menyatakan bahwa nilai tertentu udah sampai mana. Lalu ada sistem ref ya. Nah, di sistem ref inilah teman-teman mesti ngerti gitu ya. Karena apa? Karena referensi ini sangatlah penting untuk teman-teman yang belajar aplikasi AppSheet. Di sistem rep ini ada yang disebutnya itu rep, multi rep, sama referensi bertingkat. Di mana fungsinya itu dia akan mengambil data, misalkan untuk beli ini, ya, di mana dibeli ini ada kode produk. Nah, kode produk ini akan mengambil data dari tabel katalog di sini. Jadi nantinya ketika kita memilih produknya itu A, maka nama produk, satuan, kategori, gambar, harga belinya itu udah otomatis. Itu fungsi dari rep ya. Kita pilih rep, lalu kita arahkan di sininya itu ke source table-nya. Seperti contoh, misalkan seperti ini. Ini kita akan mengambil data dari katalog. Ya. Nantinya si aplikasi ketika kita klik menu beli untuk produknya itu akan diarahkan datanya itu ke produk katalog ini ya, kode produknya.
itu disebutnya rep. Kalau multi rep masih di tabel yang sama, ya, di tabel yang sama, tetapi menggunakan dua referensi. Misalkan di sini tuh ada, taruhlah total pembelian ini adalah supplier, di mana kita akan referensikan kolom total pembelian ini alias supplier ini ke supplier. Jadi teman-teman tinggal klik tab, pindahkan ininya ke supplier. Ini disebutnya multi rep dalam satu table. Ya, kalau referensi bertingkat yaitu di mana saya mencontohkan jual ya, di mana jual ini ya adalah seperti nota lah. Table supplier ini akan masuk ke jual ke sini ya. Maka dibutuhkan referensi bertingkat. Caranya gimana? Kita repkan. Ini contoh ya, contoh doang. Nah, misalkan supplier, kita klik di spot off. Maka nantinya si form supplier ini akan masuk ke form jual. Ya, dengan cara menggunakan referensi is part of ini. Untuk membahas referensi ini nggak bakal cukup waktu sejam 2 jam. Butuh waktu yang lama. Oke, next. Selanjutnya ada tipe show. Nah, tipe show ini tujuannya yaitu untuk menjeda ya. Menjeda beberapa kolom. Nah, fungsi dari tipe show ini bisa kita klik pensilnya. Ya. Di sini ada kategori yang masih blank karena belum kita setting. Nah, di sini ada page header, selection header, text, URL, image, dan video. Jika kita menggunakan page header, maka show ini ya yang ada di tengah-tengah ini akan menjadi penjeda halaman, yaitu aplikasi kita ini tidak akan menjadi satu form. Nah, ada tombol next karena kita jadikan kategori ini sebagai show, maka kategorinya akan hilang. Satuan kategori. Nah, satuan kategorinya jadi hilang. Karena apa? Kategorinya dijadiin show, menjadi halaman. Show dengan kategori page header. Kalau selection header gimana? Ya, selection header itu nggak ada next. Seperti contohnya ini, dia akan menjadi pada satu form. Nah, kategorinya jadi bulatan bold ya, bold hitam. Lalu ada lagi teks seperti ini. Penulisannya hampir sama kayak kolom header, cuman tetap untuk menjeda. Terus teman-teman juga bisa memberikan URL ya, tinggal copy paste aja URL-nya di sini. Image ya, image juga sama, menampilkan image dan video ya, tinggal copy paste aja kontennya di sini. Ini untuk video, khususnya video, pastikan videonya itu video yang bisa diambil data embednya ya, bukan langsung copy URL. Berarti image dan URL ini hanya mengambil URL, tapi kalau untuk video pastikan videonya itu agar berjalan lancar, dia ambil embed linknya. Lalu untuk time berhubungan dengan waktu, berarti kita bisa men-settingnya di initial value seperti ini, cari result yang berhubungan dengan time. Nah, time now ini kita tinggal insert saja seperti ini. Ini ketika kita
Mengapa formulanya belum berjalan? Karena belum di-save. Teman-teman save dulu. Nah, maka otomatis menunjukkan waktu saat ini. Kita nggak usah mengkliknya. Jikapun bisa kita edit, kita bisa menekan secara manual atau menekan ini ya, gambar jamnya. Lalu ada URL. Kalau URL ini nggak pernah saya pakai ya, karena udah ada di show ini. Lalu video juga nggak pernah saya pakai karena udah saya gunakan pada show. Lalu ada XY, di mana XY ini adalah untuk tipe map ya, map secara manual. Perbedaannya lat long dengan XY adalah sama-sama menunjukkan titik koordinat. Cuman perbedaannya kalau lat long itu berdasarkan koordinat Google Map ya. Tetapi kalau XY itu berdasarkan tipe peta yang telah kita buat. Misalkan denah rumah ya, maka gunakan fungsi tipe XY ini. Lalu dengan memberikan backgroundnya di sini, URL backgroundnya ya. Dan URL-nya ini bukan URL image, harus ada URL converter ya untuk bisa memasukkan gambar peta tersebut ke aplikasi kita. Oke, selanjutnya ada yes and no. Kalau yes and no ini yaitu tujuannya memberikan true or false ya, benar tidak. Ini hampir sama kayak 6, cuman untuk yes no ini dia udah baku pilihannya, ya tidak doang. Oke. Nah, untuk apps sendiri butuh kata kunci ya. Kalau tadi saya belum men-setting kata kunci, saya baru menjelaskan mengenai tipenya, makanya banyak jadi error. Nah, di sini maksud dari kata kunci exit yaitu harus ada nilai pembeda inputan. Ya, kita harus tahu dulu nih sekira-kiranya kalau mana yang bisa membedakan inputan. Ya, kalau nama barang mungkin bisa sama, apalagi satuan, apalagi kode barang. Gambar produk gimana? Ya janganlah gambar produk karena itu di luar dari penulisan. Karena bentuk dari gambar produk itu bisa URL, bisa juga save gambarnya yang dibaca oleh website, penyimpanan gambarnya. Harga beli gimana? Harga beli pasti mungkin ada yang sama. Harga jual gimana? Sama gitu ya. Berarti nilai pembedanya yaitu kode produk, di mana kode produk ini pastinya beda antara produk yang satu dengan produk yang kedua. Maka jadiin kayaknya itu di kode produk. Itu. Oke. Selanjutnya label. Nah, label ini berfungsi jika kita menggunakan multi referensi ya. Yang tadi pakai rep. Kalau misalkan hanya satu table, labelnya mau ditaruh di mana aja juga nggak jadi masalah. Selanjutnya ada show. Nah, di show ini kita juga bisa memberikan tipe perintah. Caranya gimana? Seperti contoh gini. Untuk satuan lah ya. Contoh ini. Ini saya mencontohkan doang. Misalkan kita akan memberikan tipe perintah show untuk satuan. Jadi kalau misalkan kolom nama produk
sama dengan A, dia baru muncul. Nah, seperti ini. Kalau kita pilih nama produknya A, baru dia muncul satuan. Tapi kalau kita pilihnya itu selain dari produk A, maka satuannya itu nggak muncul. Nah, itu pakainya show if ya, dikasih formula seperti ini. Nama produk sama dengan A. A ini, mengapa A harus pakai tanda petik? Karena A ini mengandung nilai huruf. Berbeda jika misalkan itu dia nilainya itu angka. Kalau angka nggak usah pakai lagi tanda petik. Nah, pertanyaannya gimana kalau misalkan ini kan hanya satu, jika dia pilihnya itu A gitu ya, baru muncul satuan. Saya pertanyaannya itu ada dua gitu. Jika memilihnya A atau B, maka depannya itu kasih formula OR. Apakah bisa misalkan di sini kita ngomongin hanya satu pilihannya, nama produk, gimana jika multi gitu. Jika misalkan nama produk A, kode produknya B, baru muncul satuan. Bisa gunakan fungsi N tambahannya. Lalu di editable juga sama. Diedit jika kamu bisa mengklik di pensil ini. Pure editable-nya kasih formulanya di sini. Ya. Misalkan editable-nya seperti apa nih formulanya? Dia bisa diedit jika inputnya itu tanggal saat ini. Selepas dari tanggal saat ini, dia tidak bisa diedit. Ya. Tujuannya untuk apa? Agar si user tidak bisa manipulasi data. Berarti formulanya yaitu harus ada yang mengandung nilai tanggal. Misalkan taruhlah kode produk ini tanggal ya. Tanggal kode produk di sini tinggal kita ngasih aja formula untuk harinya kan today. Ini. Jadi dia hanya bisa diedit jika tanggalnya sama dengan kode produk, tanggal inputannya. Kalau besok kita edit lagi udah nggak bisa gitu. Karena kode produk ini di tanggal ini misalkan menunjukkan tanggal 25, kita edit tanggal 26 udah nggak bisa kecuali masih di tanggal 25. Itu fungsi dari editable. Termasuk require juga, yaitu akan wajib diisi jika misalkan seperti apa? Jika misalkan kolom nama produk is not blank, is blank gitu. Bisa aja settingan-settingan di sini. Tergantung dari alur aplikasi yang kita buat seperti apa. Oke. Ini fungsi dari setiap settingan dari kolom. Dan pastikan sesudah men-setting table, kita setting kolomnya itu semuanya. Tujuannya untuk apa? Ya biar aplikasinya bisa berjalan secara normal.
Dan pastikan kalau kita membuat aplikasi agar kita memikirkan, bukan kita memikirkan kita sebagai developnya, tapi posisikan kita menjadi orang penggunanya. Apakah aplikasi kita ini mudah digunakan, lebih simple, tidak membuat orang ribet. Nah, slice ini sama fungsinya untuk memfilter data. Selain bisa memfilter data, kita juga bisa men-setting custom ya. Kalau teman-teman mau filter data, tinggal masukkan formulanya di sini ya. Lalu untuk slice-nya ada fitur tambahan ya, di mana untuk slice kolom ini kita bisa men-slice kolom. Artinya kolom produk sampai akhir ini bisa kita setting urutannya ya, yaitu tetap di slice kolom. Kita bisa menarik ke atas ke bawah. Nah, seperti ini. Misalkan nama produk kita tarik ke bawah seperti ini. Dan kita juga bisa men-setting update-nya ya. Update perintahnya seperti table tersebut. Ya gimana? Misalkan untuk data table katalog, di tabelnya itu dia hanya bisa mengupdate, menambahkan, dan menghapus. Sedangkan di slice, kita juga bisa memberikan update modenya. Misalkan saya pengen itu di read only, bisa. Asal jangan kebalik, di data bakunya itu read only, tetapi di sini bisa update, itu nggak bisa. Karena table ini merupakan data baku, perintah bakunya. Oke. Nah, kalau teman-teman membuat slice, jangan lupa untuk men-setting UX-nya. Di sini kita harus pindahkan new slice ya. Lalu kita save and verify data. Nah, buat teman-teman yang lagi belajar, pastikan untuk menyimpan savingan aplikasi itu jangan men-save saja ya. Tujuannya untuk apa? Nah, ini kita ada yang error. Nah, ketika kita save, sebaiknya untuk menyimpan aplikasi itu kita gunakan save and verify data. Kenapa nggak save aja seperti saya mengklik di sampel ini? Karena kalau save doang, dia hanya bisa menyimpan settingan, ya. Kalau save and verify data, dia itu selain dari menyimpan settingan, dia juga memverifikasi data kita. Takutnya ada struktur tambahan di explicitnya. Maka si Fseed langsung otomatis mengecek juga explicitnya, apakah ada kolom yang ditambahkan, dihapus, diedit, atau gimana. Gitu. Jadi pastikan untuk menyimpan aplikasi, save and verify data. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan Pak Fikgu sebagai moderator untuk memfasilitasi teman-teman yang akan mau bertanya. Assalamualaikum Mas Hanum, Mas Hanum. Assalamualaikum.
Oke, terima kasih Pak Arnom. Sudah 2 jam kita ke udara. Jika ada 1-2 soalan untuk menutup pada sesi malam ini, persilakan. Assalamualaikum. Izin bertanya, Mas Arno. Waalaikumsalam. Ya, sila-sila. Samsung ya. Dari mana? Ya, jadi ini bisa nggak Pak, pada saat form penginputan pajak juga menginput pada sheet lainnya. Jadi satu form bisa menginput 2 sheet misalnya, Mas Arno. Ya, terima kasih. Bisa diulang Mas, suaranya agak Ya, kurang dengar. Kurang jelas makhrajnya, kejelasan juga. Iya, bisa. Halo, sudah jelas? Jelas sedikit. Ya. Jadi pada saat penginputan misalnya tadi di katalog, pada saat form penginputan katalog, nah kita juga bisa langsung input di sheet jual atau beli gitu dengan data yang sama. Itu bisa jelasin nggak Mas Harnom? Maksudnya mungkin langsung diisi di spreadsheet-nya gitu? Ya, kayak tadi